Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu hukum menunda pembagian warisan. Dan ini realita yang lebih sering terjadi di masyarakat ketika mayit sudah meninggal. Ya, namanya mayit pasti sudah meninggal. Ketika pemiliknya sudah meninggal, kemudian dalam tempo yang sangat lama, harta warisan dibiarkan. Bahkan sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, bahkan sampai ganti generasi. Artinya ahli waris yang pertama sudah meninggal dunia. Mayit punya 5 ahli waris. Kemudian 5 ahli waris ini sudah meninggal dunia. Lalu digantikan oleh cucu-cucunya. Cucu pun sebagian sudah ada yang meninggal dan warisan belum dibagi. Ketika penundaan itu sampai berlarut-larut hingga akhirnya menimbulkan sengketa warisan. Dan itu salah satu efek samping ketika warisan tidak segera dibagi. Baik, sekarang kita akan lihat lebih detail bagaimana status hukum menunda pembagian warisan. Sebelumnya kita akan mengulang pelajaran sebelumnya, ya. Pelajaran yang sudah beberapa kali kita bahas. Ada 4 tahapan terkait posisi harta warisan. 4 tahapan terkait posisi harta warisan. Yang pertama, begitu pemilik meninggal, saya pakai ungkapan yang lebih ringkas saja, ya. Begitu mayit meninggal, maka harta tersebut masih milik mayit sampai utang mayit dilunasi. Dan kita menggunakan mazhab Malikiyah dalam masalah ini, dan kita nilai ini yang lebih kuat dan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan mazhab jumhur. Mazhab jumhur barangkali susah untuk dipahami, pindah hak milik tapi masih bergantung dengan hak orang lain. Baik, kita pakai mazhab Malikiyah yang sebenarnya antara mazhab Malikiyah dengan jumhur tidak begitu jauh, tapi ini lebih mudah dipahami. Sebut saja bahasanya harta mayit belum pindah hak milik alias masih menjadi milik mayit sampai utangnya dilunasi. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua, jadi ketika ada orang yang meninggal dan dia punya utang, maka harta warisannya tidak serta-merta pindah hak milik menjadi milik ahli waris sampai utang mayit lunas, jika mayit punya utang. Tapi kalau mayit tidak punya utang, maka bisa langsung menjadi hak milik ahli waris. Tahap yang kedua adalah pindah hak milik menjadi milik ahli waris, dan itu terhitung sejak utang mayit lunas. Selanjutnya seluruh ahli waris melakukan kongsi kepemilikan atau syirkah amlak terhadap objek transaksi. Ini keliru, ya, berarti bukan objek transaksi ini. Objek warisan. Bagi Anda yang punya buku, di halaman 110 bisa diganti objek warisan, bukan objek transaksi. Tayyib. Ketika utang mayit sudah lunas, maka para ahli waris mereka kongsi kepemilikan atau melakukan syirka amlak terhadap objek warisan. Tahapan yang ketiga adalah pembagian jatah masing-masing ahli waris. Setelah dilakukan pembagian sehingga diketahui masing-masing jatahnya, istri dapat sekian, anak dapat sekian, orang tua dapat sekian, saudara dapat sekian jika saudara dapat karena tidak ada anak yang menghalangi atau tidak ada orang tua. Dan itu sifatnya hanya penegasan jatah masing-masing. Sampai di sini masing-masing ahli waris belum bisa menerima masing-masing jatahnya karena objeknya masih objek yang utuh, yang tidak liquid. Baru tahapan yang keempat adalah serah terima. Penyerahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Ini bagian paling akhir
sehingga harta masing-masing ahli waris bisa dipisahkan dari harta ahli waris yang lain. Dan kalau bentuknya tanah, maka nanti pecah sertifikat. Kalau bentuknya properti, nanti dicairkan, kemudian salah satu menggantikan hak yang lain, dan seterusnya. Dari keempat tahapan ini, kita bisa memberikan rincian untuk masalah menunda pembagian warisan. Kita bisa berikan rincian untuk masalah menunda pembagian warisan. Baik, kita ulang ya. Masih menjadi hak milik mayit jika utangnya belum lunas. Kemudian pindah hak milik menjadi milik ahli waris jika utangnya sudah dilunasi. Tapi terkadang di bagian ini tertunda lama, sehingga warisan itu dibiarin, nggak dibagi-bagi, tertunda dalam waktu yang sangat lama. Bisa sampai tahunan, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Kemudian dilakukan penegasan pembagian untuk menentukan jatah masing-masing. Kamu punya sekian, punya sekian, punya sekian. Dari situ nanti masing-masing ahli waris bisa mengetahui nilainya. Oh, saya punya sekian persen dari objek ini. Saya punya sekian persen dari objek ini. Masing-masing ahli waris tahu nilainya. Yang keempat adalah penyerahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Dan itu memisahkan antara hak satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Nah, untuk teknis yang keempat, ini sebenarnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Karena ini berbicara masalah teknis. Syariat memberikan kebebasan bagi para pemilik ahli waris terkait jenis yang keempat. Jenis yang keempat ini bisa dilakukan dengan cara pecah sertifikat. Atau bisa juga dilakukan dengan cara akuisisi. Sebagian ahli waris membeli hak ahli waris yang lain. Atau misalnya dengan cara yang lain, dijual ke orang lain, kemudian nanti hasil penjualannya dibagi sesuai dengan porsi. Ada banyak teknis di situ, dan itu dikembalikan kepada kesepakatan ahli waris. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana hukum menunda pembagian warisan. Pertama, menunda pembagian warisan karena utang mayit belum lunas atau karena belum ditunaikan wasiatnya. Penundaan karena sebab ini diajarkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa 11 dan 12. Setelah Allah menjelaskan tentang pembagian waris, Allah mengatakan, "Min ba'di wasiyatin yusi biha audain." Warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Setelah Allah menjelaskan jatah masing-masing ahli waris, Allah menegaskan bahwa pembagian jatah itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang mayit. Sehingga penundaan seperti ini disyariatkan dan harus dilakukan. Tidak boleh dibagi waris sebelum utang mayit diselesaikan. Ketika sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan beliau termasuk di antara sahabat yang mendapatkan janji surga, beliau memiliki utang yang sangat banyak. Sementara putranya Abdullah bin Zubair bertanggung jawab menyelesaikan setelah wafatnya Zubair. Zubair menikah dengan Asma bintu Abu Bakar, dan saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, Asma melahirkan Abdullah. Sehingga Abdullah adalah anak pertama yang lahir ketika hijrah. Abdullah bin Zubair khawatir ada orang yang belum mengetahui berita wafatnya Zubair bin Awam, sehingga Abdullah umumkan di musim haji selama 4 tahun. Masya Allah. Berarti di situ dilakukan penundaan pembagian warisan selama 4 tahun. Diumumkan selama 4 musim haji. Siapa yang punya utang kepada ayahku, silakan menghubungi saya. Siapa yang punya utang kepada ayah saya Zubair, silakan menghubungi saya. Diumumkan selama 4 musim haji. Disampaikan di halayak, siapa yang pernah memberi utang kepada Zubair hendaknya melapor kepada anaknya. Dan Abdullah baru membagi warisan Zubair setelah semua utang ayahnya lunas. Radhiyallahu anhu wa ardha. Semoga Allah meridai mereka semua. Yang itu menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk menyelesaikan utang
sebelum dilakukan pembagian warisan. Baik, kita catat ini bahwa menunda pembagian warisan sampai menyelesaikan semua utang mayit disyariatkan dalam agama kita. Dan itu boleh memakan waktu beberapa tahun sehingga bisa dipajang pengumuman siapa yang pernah memberi utang kepada ayah, kepada ibu, silahkan lapor ke anaknya, nanti diselesaikan oleh anaknya. Yang kedua, penundaan pembagian jatah masing-masing ahli waris. Sehingga di sini adalah penundaan di poin yang ketiga. Penundaan di poin yang ketiga, dan ini yang paling sering ya. Jadi setelah utang mayit diselesaikan, maka objek itu menjadi objek milik bersama. Nah, ketika objek itu menjadi milik bersama, belum jelas nih. Ibu dapat berapa, kemudian istri dapat berapa, ayah dapat berapa, anak dapat berapa, belum jelas. Masih bias. Artinya mereka kongsi kepemilikan. Nah, objek seperti ini disebut dengan al-mal al-musya', objek musya', yaitu objek yang dimiliki oleh beberapa orang dan belum ditegaskan hissah, jatah masing-masing. Penundaan semacam ini pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali karena dua alasan. Yang pertama, ada uzur syar'i. Alasan yang pertama adalah ada uzur syar'i. Contoh, ada ahli waris yang statusnya masih menggantung, seperti janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, atau banci yang belum jelas jenis kelaminnya. Al-khuntha yang dibahas dalam pembagian warisan adalah al-khuntha, banci yang punya dua jenis kelamin, dan belum bisa ditentukan apakah dia lelaki ataukah perempuan, atau ada salah satu ahli waris yang hilang, sehingga tidak bisa dipastikan apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Ketika kasus ini menyebabkan belum bisa dilakukan pembagian warisan, karena ketika tidak bisa dipastikan jenis kelaminnya, atau tidak bisa dipastikan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal, maka jatah masing-masing belum bisa ditentukan. Baik. Termasuk juga keberadaan ahli waris yang hilang dan tidak bisa dipastikan apakah masih hidup ataukah sudah mati, meskipun bisa diselesaikan dengan cara jatahnya disisihkan. Nah, seperti tadi ya, ada seorang lelaki meninggal dan istrinya hamil muda misalnya, sehingga tidak bisa dipastikan ini janin laki atau perempuan. Maka penundaan warisan ditunda, dilakukan penundaan sampai menunggu bayi ini lahir. Hukumnya disyariatkan, dan itulah penundaan yang disebut oleh para ulama penundaan karena alasan syar'i. Hukumnya boleh. Sampai akhirnya ketika bayi ini lahir, nah bisa diketahui bayi ini laki atau perempuan. Sehingga nanti pembagian warisannya bisa dilakukan dengan baik. Karena kalau misalnya ya, mayit ini punya anak perempuan. Kemudian anak yang ketiga masih dalam kandungan ibunya. Nah, apakah saudara dapat ataukah tidak? Karena kalau tidak ada anak laki-laki, saudara bisa dapat. Sementara tidak ada ayah misalnya. Sehingga saudara tidak mahjub dengan keberadaan anak. Nah, maka ditunggu dulu sampai lahir, sehingga tidak bisa dilakukan pembagian warisan lebih cepat. Dalam hal ini, mengingat ada satu ahli waris yang belum jelas statusnya. Baik, insya Allah cukup mudah dipahami. Kemudian yang kedua, pembagian porsi warisan, jatah masing-masing ahli waris, atas permintaan atau persetujuan seluruh ahli waris. Misalnya ahli waris rela ketika jatah warisannya didiamkan karena mereka semua belum merasa butuh, sehingga mereka tetap melakukan syirka amlak, kongsi kepemilikan terhadap objek warisan. Dan ini juga diperbolehkan selama mereka belum merasa butuh. Di sini saya sebutkan keterangan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Beliau pernah menjelaskan ketika ditanya tentang menunda pembagian waris, kata beliau,
la yajuzu liman yaqumu ala amwalil mauta wa irthihim kal ikhwanil kibar wal a'mam wa nahwihim mimman yalil amwal wat tarikat la yajuzu lahu ayu akhira qismatal amwali duna wujudi udhrin syar'i aw ridam minal warathah. Tidak boleh bagi orang yang mengurus harta warisan seperti kakak tertua atau paman atau yang lainnya, yang dia mengurus harta warisan tidak boleh mengakhirkan pembagian harta waris tanpa udzur syar'i atau tanpa kerelaan dari ahli waris. Fa idza radiyal warathatu fahum waridahum wala ba'sa bi ibqa'il mali walau ila sanawatin. Jika semua ahli waris ridha, maka itu hak mereka. Dan tidak masalah membiarkan harta warisan tanpa dibagi meskipun bertahun-tahun. Ya. Walau ila sanawatin, meskipun bertahun-tahun. Madama annahum radu bidzalika fal malu maluhum. Selama mereka ridha, karena harta itu adalah harta mereka. Sehingga penundaan untuk fase yang ketiga tadi ya, dilakukan penegasan kamu dapat berapa, itu kan butuh kumpul bareng ya. Butuh kumpul bareng. Penundaan di sini boleh selama ada uzur syar'i atau seluruh ahli waris ridho. Tayyib. Fal malu maluhum, karena harta itu adalah harta mereka sehingga terserah mereka. Nah, bahkan andaikan mereka mengendaki sudah dibuat utuh saja, kita sewakan, nanti hasilnya kita bagi bareng, silahkan. Yang ketiga, penundaan penyerahan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Nah, yang ketiga ini berarti penundaan di tahapan yang keempat. Penundaan serah terima setelah dilakukan pembagian. Sehingga sudah diketahui si A dapat sekian, B dapat sekian, C dapat sekian. Nah, sekarang dilakukan penundaan dalam arti penundaan serah terima. Dan ini yang paling sering terjadi terutama untuk aset yang sulit dicairkan seperti tanah, kebun, rumah, atau properti yang lainnya. Sehingga adanya penundaan dalam kasus ini adalah hal yang wajar dan hampir dialami oleh banyak orang. Mengingat keadaan yang tidak mungkin dilakukan percepatan, menunda penyerahan harta waris untuk objek yang berupa aset dibolehkan, dan ini bisa jadi bagian dari uzur syar'i. Dalam fatwa lajnah, pernah ada pertanyaan tentang hukum menunda pembagian waris. Sampai beberapa tahun, jawaban lajnah, la yajuzu iddikharuha anit tauzi' illa li udhrin syar'i. Tidak boleh menyimpan dan menunda pembagiannya kecuali bila ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu bisa maknanya secara urf, secara kebiasaan masyarakat, ini sulit untuk dilakukan. Misalnya tadi ya, warisannya dalam bentuk aset. Warisan dalam bentuk aset ini kalau mau dicairkan, nah nunggu lama. Apalagi tanah itu kalau masih letter C, nanti proses ke sertifikat. Setelah sertifikat, nanti apalagi misalnya tahapan berikutnya adalah pecah sertifikat, yang sebelumnya didahului dengan pernyataan kematian pemiliknya. Harus ada surat kematian, kemudian naik ke mana, ke BPN atau kemana, baru dilakukan pecah sertifikat. Nah, ketika dilakukan pecah sertifikat, butuh waktu yang lama. Kadang ahli waris nggak punya dana, nggak punya uang untuk melakukan pecah sertifikat. Akhirnya tertunda lagi. Baik. Makanya masalah teknis seperti ini diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Apakah mau dilakukan akuisisi ataukah dijual ke orang lain sehingga nanti hasilnya bisa dibagi karena liquid. Nah, itu kembali kepada kesepakatan masing-masing. Tayyib. Kemudian saya sebutkan solusi untuk kasus yang ketiga. Solusi untuk kasus yang ketiga. Jika ada sebagian ahli waris yang ingin segera mendapatkan jatahnya,
karena dia membutuhkan, maka dia bisa menjual jatah warisannya ke saudaranya. Dilakukan akuisisi tadi ya. Misalnya dia mendapatkan jatah 1/5 dari aset berupa rumah, berupa sebuah rumah, wasiat belum ditunaikan. Sehingga ini harus disisihkan dulu sebelum dilakukan bagi waris. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin, bahwa warisan itu baru dibagi setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi utang. Adanya penundaan di sini disyariatkan dan harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu. Sudah? Nah, untuk wasiat kemarin sudah kita bahas. Di situ maksimal adalah 1/3 dari total harta, total warisan. Baik, insya Allah kita paham ini ya. Sehingga jika total harta yang ditinggalkan oleh mayit kemudian ditunaikan utang, ternyata misalnya mayit pernah berwasiat. Dulu sudah pernah kita kasih contoh. Ada total harta 100 juta. Mayit berwasiat 1/3-nya, 30 juta sebagai wasiat. Ternyata ketika mayit mati, sebelum mayit itu mati, dia tidak cerita kalau dia punya utang. Ternyata ada orang yang nagih utang senilai 50 juta. Nah, berarti berapa warisannya? Berapa warisannya? Kita bawa ke sini ya. Warisannya adalah pertama, lunasi utang. Tidak serta-merta 100 juta itu menjadi hak milik ahli waris. Ini ada hak orang lain, lunasi dulu. Sehingga 100 dikurangi 50. Sudah? Sisa 50. Sisa 50 digunakan untuk menunaikan wasiat. Tunaikan wasiat 1/3. Tunaikan wasiat 1/3. Sehingga di situ dihitung 1/3 kali 50. Jangan kali 100, kali 50. Sama dengan berapa? Berapa 1/3 kali 50? 16 ya, 45 17, enggak sampai 16,6. Enggak. 16,67. 16,67 juta. Sehingga dia wasiat 30 juta, maka yang ditunaikan adalah 16,67. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisa dari 30 juta. Sisanya dari 30 juta. 14,33. Gini ya. Nah, ini menunggu keridhaan dari ahli waris. Ahli waris ridho enggak ini ditunaikan? Karena ini ini melebihi dari 1/3. Dulu kita punya kaidah, wasiat yang lebih dari 1/3 maka menunggu kerelaan ahli waris. Anggap misalnya ahli waris nggak ada yang ridho, berarti ini dihapus. Nah, wasiat yang boleh ditunaikan sekian. Sisa berapa? 33,33. Inilah yang dibagi waris. Ini yang dibagi waris. Baru sisa ini yang pindah jadi hak milik ahli waris. Nah, di tahapan yang kedua, pindah hak milik jadi milik ahli waris. Nah, untuk tahapan yang kedua ini,
terjadi setelah utang mayit lunas. Setelah lunas utang mayit. Tapi di tahapan yang kedua ini kadang dibiarkan. Karena mau dilakukan pembagian ke tahapan yang ketiga, yaitu pembagian jatah warisan kepada masing-masing ahli waris. Di posisi ini mereka melakukan syirka amlak. Ini melakukan syirka amlak terjadi, jadi objek warisan adalah objek musya. Dulu sudah pernah kita jelaskan ya, objek musya. Objek musya itu objek milik bersama, tapi belum ditegaskan porsi masing-masing. Jadi pokoknya tanah, kemudian pekarangan, sawah, rumah, ini milik sekian ahli waris. Sehingga dia jadi objek musya. Ya? Dan para ahli waris melakukan syirka amlak. Kongsi kepemilikan. Ini jadi milik bersama. Nah, ini biasanya berlangsung dalam waktu yang lama. Kalau objek warisannya itu tidak produktif, mungkin tidak ada masalah berkelanjutan. Objek warisannya produktif, nah itu yang perlu disegerakan. Musya ini harus segera dipecah agar bisa diketahui masing-masing jatah warisannya. Sehingga dilakukan ini. Nah, dilakukan ini kan biasanya kumpul keluarga. Semua ahli waris dikumpulin, berarti nunggu liburan, ya. Pas Idul Fitri, mereka kumpul, kemudian dijelaskan. Perhitungannya kayak gini, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Selesai, sudah. Sehingga di sini diketahui, ditegaskan porsi masing-masing. Sudah? Dari sini nanti masing-masing tahu, oh saya dapat seperempat, ini dapat sekian, ini dapat sekian. Setelah ditegaskan porsi masing-masing, mereka tetap masih syirka amlak. Sehingga, kenapa kok syirka amlak, Pak? Belum diserah terimakan, belum dipecah. Karena itu konsekuensinya di sini, jika objek waris menghasilkan, dia produktif ya. Jika objek waris itu menghasilkan, maka hasil dibagi sesuai porsi waris. Nah, kita ingatkan ya, biasanya istri yang dia merasa keberatan, loh kok diserahkan ke orang lain, saya kan butuh nafkah. Ya, misalnya contoh kasusnya ya. A ini punya dia istrinya A, semua anaknya perempuan. Ini perempuan. Ya, yang ini SMA, ini SMP, SD, TK. Ketika A ini mati, ya, A meninggal, maka ahli warisnya yang tercantum di sini plus saudaranya A. Saudaranya A ada B, C, D misalnya. Nah, ketika A meninggal dunia, dia meninggalkan harta warisan berupa sebuah ruko yang disewa. Nah, ini kan yang jadi andalan untuk nafkah anak-anaknya ini. Nafkah istri dan anak-anak. Padahal di situ ada
B, C, D yang mereka berhak untuk dapat warisan. Maka dilakukan pembagian ini, ditegaskan porsi masing-masing, lalu mereka melakukan syirka amlak, dan ketika itu menghasilkan, maka hasil dibagi sesuai porsi waris. Hasil dibagi sesuai porsi waris. Nah, saat ini menghasilkan, maka hasil dibagi. Istri dapat 1/8. 4 anak perempuannya dapat 2/3. Sisanya, ini kalau misalnya ini laki-laki, perempuan, laki-laki, sisanya dikasihkan ke sini. Sisanya berapa itu? Per 24 ya. 8, 16 plus berapa? 3. Berapa ini? 5/24. Sisanya 5/24. 5/24 diserahkan ke saudara. Sehingga kalau ruko ini menghasilkan, yang boleh diambil oleh keluarga ini hanya 19/24. Jadi total hasil, insya Allah kita akan belajar ini ya, dibagi 24. Lalu keluarga ini dapat 19, sisanya dikasihkan ke ahli waris yang lain, saudara-saudaranya mayit. Kita belum belajar ini detail, ini contoh saja. Nah, saya hanya ingin menegaskan ya, kami ingatkan, tidak boleh bagi istri mayit maupun anak-anaknya ini menghalangi saudaranya ini turut memiliki hasil dari ruko. Loh, ini kan andalan nafkah untuk kami. Ini nafkah untuk anak-anak saya dan anak-anak saya. Anda tidak tidak dihilangkan kepemilikan nafkah itu, cuman ya, ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Ada orang lain yang harus ditunaikan, sehingga serahkan kepada yang berhak. Nah, berikan ke mereka. Nah, selanjutnya kalau mereka misalnya, saya kasihan sama anak-anaknya, tak kasihkan kembali, silahkan, boleh. Tapi mereka harus diberitahu dulu dan ditunjukkan bahwasanya Bapak punya jatah di sini, DCB punya jatah di sini. Selanjutnya apakah dia mau menerima atau tidak, terserah mereka. Baik, kita lanjutkan. Tahapan berikutnya, setelah ditegaskan porsi masing-masing, adalah serah terima. Serah terima objek warisan. Nah, ini lebih rumit lagi jika objeknya tidak liquid, tidak cair. Sebenarnya bagian yang melibatkan penjelasan syariat itu hanya sampai di sini. Sampai di sini yang melibatkan ilmu fikih warisan. Sampai di sini. Sampai pada pembagian jatah warisan. Sedangkan bagian ini dikembalikan kepada persetujuan masing-masing. Jadi ini sifatnya lebih bersifat teknis. Lebih bersifat teknis. Karena lebih bersifat teknis, maka dikembalikan kepada kesepakatan. Dikembalikan ke kesepakatan. Ada banyak pilihan. Pilihannya apa? Tadi kita sebutkan. Bisa akuisisi. Sehingga sebagian ahli waris mengakuisisi hak ahli waris yang lain. Bisa juga pilihan yang kedua adalah dengan cara dipecah sertifikat.
Nah, meskipun proses ini lebih lama. Ada juga dengan cara dijual ke orang lain. Dijual ke orang lain. Ya, meskipun dijual ke orang lain, itu juga prosesnya lama. Nah, seperti itu Anda konsultasikan ke notaris. Dia yang lebih paham. Nah, misalnya mau dijual ke orang lain, sertifikat masih atas nama mayit. Dijual ke orang lain, oh tidak bisa, karena orangnya sudah mati. Ini harus turun waris dulu, pecah dulu. Waduh, repot ya. Makanya Anda konsultasikan ke notaris, insya Allah notaris nanti yang akan lebih paham dalam ngurusi seperti ini. Caranya gimana biar bisa lebih cepat. Nah, untuk posisi yang keempat ini, jika memang di sana tidak memungkinkan dilakukan percepatan, maka mohon kerelaan bagi sebagian ahli waris yang butuh agar menunda. Ya, namanya juga objek yang utuh ya, objek yang dia tidak liquid. Kalau Anda ingin cepat, ya sementara kakaknya misalnya nggak bisa akuisisi, saudaranya mau beli, dia nggak punya duit, mau dipecah sertifikat, nggak ada dana untuk mecah sertifikat. Kalau mau cepat, ya susah. Karena itu yang posisi ini terkadang menunda waktu yang lama. Ya, tadi ada beberapa pilihan ya. Bisa akuisisi, atau bisa juga misalnya pecah sertifikat, atau dijual ke orang lain. Dan ini semuanya kembali kepada kesepakatan para ahli waris, karena ini sifatnya lebih ke arah teknis. Bagaimana caranya dalam mengatur pemecahan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian di lanjutan pembahasan, saya sebutkan kasus munasakhat. Kasus munasakhat itu adalah kasus di mana ahli waris belum dibagi atau warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang sudah meninggal. Munasakhat adalah kejadian di mana warisan tertunda untuk dibagi hingga ada ahli waris yang meninggal. Misalnya, si A memiliki 4 anak, PQRS, yang semuanya telah berkeluarga dan memiliki anak. 2017 si A meninggal dunia. Pembagian warisan ditunda hingga 2019. Pembagian warisan ditunda hingga tahun 2019 si P, anak pertama, meninggal. Tahun 2020 warisan baru dibagi. Seperti inilah kasus munasakhat, di mana si A meninggal, ada warisan yang menjadi hak semua anaknya, namun belum dibagi sampai si P meninggal. Di tahun 2020 warisan si A dibagi, sehingga jatah si P dari si A akan diserahkan ke istri dan anaknya P. Ya. Mengenai teknis perhitungannya, insya Allah akan kita kaji di pembagian atau di pembahasan cara menghitung waris. Jadi munasakhat ada di buku ini, tapi itu bagian akhir ya, termasuk di antara pembahasan yang cukup rumit. Nanti ada di halaman 197, kasus munasakhat ada 3 macam. Kasus munasakhat ada 3 macam. Disitulah kita akan membahas tentang bagaimana jika warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, saya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan kemarin ya. Pertanyaan ketika ada orang yang meninggalkan harta haram dan itu menjadi harta warisan, bolehkah ahli waris memilikinya?
Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama berbeda pendapat terkait warisan yang statusnya haram. Apakah boleh ahli waris memilikinya? Pendapat yang pertama, annahu la yahillu lil kasib wala li ghairihi. Tidak boleh, tidak halal harta seperti ini, baik bagi mayit dulu ketika masih hidup maupun bagi orang lain yang mendapatkan dengan cara yang halal, seperti dengan cara hibah atau dengan cara warisan. Wa hadha huwa qaulul jumhur minal Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wa aftat bihi lajnah daimah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di kalangan jumhur di sini yang dimaksud adalah Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan ini yang difatwakan oleh lajnah daimah. Ini pendapat yang pertama. Ada orang yang kerja di bank, hartanya haram, lalu dia meninggalkan warisan. Dia mati meninggalkan warisan. Apakah boleh ahli waris yang tahu kalau bapaknya ini dulu adalah kerja di bank mengambil harta warisan itu? Menurut pendapat jumhur, hukumnya dilarang. Watsani, pendapat yang kedua, annahu yahillu li ghairil kasib idzan taqala ilaihi biwajhin mubah kal irthi wal hibah wa nahwi dzalik. Halal bagi selain pelaku, bagi selain mayit, atau bagi selain orang yang mendapatkannya. Orang bekerja di bank, kemudian dia dapat harta, lalu diserahkan ke orang lain dalam bentuk hibah, atau dia mati sehingga jadi warisan bagi keluarganya. Maka halal bagi yang lain, idzan taqala ilaihi biwajhin mubah. Apabila harta itu pindah hak milik kepada orang lain dengan cara yang mubah. Seperti yang dimaksud dengan cara yang mubah adalah seperti dengan cara warisan atau dengan cara hibah atau yang lainnya. Wa hadza huwal mu'tamad indal Malikiyah wa qawlu ba'dil Hanafiyah wa qawlu Hasanil Basri wa Zuhri wa ikhtarahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah yang menjadi sandaran, pendapat mu'tamad dalam Malikiyah. Dan ini salah satu pendapat dalam Hanafiyah, pendapat Hasan Al-Basri, pendapat Az-Zuhri, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahul jami'. Wallahu alam. Dan pendapat ini dilandasi oleh fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada orang yang mendapatkan harta riba, kemudian dia kasihkan ke orang lain sebagai bentuk hibah. Apakah diperbolehkan? Jawaban Ibnu Mas'ud, lakal hana wa alaihil ana. Lakal hana'u wa alaihil ana'u. Kamu berhak untuk menikmatinya. Wa alaihil ana, tapi yang nanggung dosa adalah dia. Sehingga sama halnya ketika mayit meninggalkan harta dari hasil yang haram, maka anak-anaknya boleh memilikinya. Lakal hana'u wa alaihil ana. Kamu berhak untuk memilikinya sebagai harta warisan. Wa alaihil ana, tapi yang menanggung dosanya adalah si mayit. Tayyib. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Dr. Muhammad Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang masalah warisan yang statusnya haram, dan beliau mengutip jawaban Ibnu Mas'ud yang tadi kita sampaikan. Namun di sini perlu ditegaskan ulang terkait posisi harta haramnya. Harta haram karena cara mendapatkannya itu ada dua. Didapatkan dengan cara zalim dan didapatkan dengan cara saling ridha. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, haram bagi siapapun untuk mengambilnya. Haram bagi ahli warisnya untuk memilikinya, bagi orang yang dikasih hibah untuk menerimanya, jika dia tahu ini adalah hasil dari suatu yang zalim. Misalnya apa, Pak? Harta waris yang ditinggalkan oleh pemiliknya
dari hasil korupsi. Dan itu zalim. Nggak boleh bagi anak-anaknya untuk mengambilnya. Wajib dia kembalikan ke negara. Bapak dulu korupsi sekian dan tidak ketangkap KPK sampai mati, maka saya sebagai anaknya yang tahu proses bagaimana Bapak mendapatkan harta ini, saya kembalikan. Anda kembalikan. Ya. Nilainya sekian, kembalikan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Jika mayit tidak tahu kalau statusnya adalah sesuatu yang haram, maka halal baginya dan nanti boleh diwariskan. Tapi kalau mayit tahu, tapi dia tetap mengambil, maka apakah ahli waris berhak untuk mengambil warisan itu? Khilaf di antara ulama, jumhur melarang, sementara Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, juga pendapat Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, serta Imam Ibn Utsaimin, boleh untuk mengambilnya. Wallahu ta'ala alam. Ada khilaf dalam masalah ini, dan ketika saya menyampaikan ini, saya sebutkan khilaf atau penjelasan dari masing-masing ulama. Selanjutnya Anda bisa menilai mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati. Tapi kalau kita merujuk kepada keterangan Ibnu Mas'ud, berarti pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat Malikiyah yang membolehkan bagi ahli waris untuk menerima harta warisan tersebut meskipun berasal dari harta yang haram, dengan satu ketentuan, haramnya adalah haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, bukan haram karena kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Dan kembali mengingatkan, untuk pembahasan berikutnya kita akan membaca sebuah hadis Nabi SAW yang mengingatkan tentang bahaya mengambil hak ahli waris yang lain yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk memakan bara api neraka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang bergabung, kita angkat pertanyaan melalui telepon. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana mengenai harta waris, bagaimana misal jika seorang suami meninggalkan satu istri dan 3 anak perempuan, yang ditinggalkan adalah satu rumah yang ditempatin dan satu kendaraan berbentuk mobil dan satu motor. Nah, apakah rumah tersebut juga harus dibagi dengan saudara-saudaranya suami? Maksudnya harus dijual semua rumah beserta kendaraan tersebut lalu dibagikan, setelah dibagikan kepada istri dan kepada anak-anak, apakah harus dibagi dengan saudaranya suami juga, karena memang rumahnya hanya itu aja yang untuk menjadi tempat tinggal. Nah, yang kedua, misal saya punya seorang bapak sudah bercerai dengan ibu, lalu menikah kembali dengan istri yang baru. Bapak saya memiliki 2 anak perempuan. Nah, bapak saya hanya punya harta satu rumah, tapi rumah tersebut sudah direnovasi dengan menggunakan harta istrinya. Nah, jika bapak saya misal meninggal, tapi sertifikatnya sudah nama atas istrinya yang baru tersebut. Nah, jika sudah meninggal, bagaimana hukumnya gitu kan? Seperti itu, Ustaz. Baik. Itu aja yang ditanyakan, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kasus yang pertama, betul sekali, saudara mayit dalam hal ini berhak untuk mendapatkan sebagian harta warisan dari suami ibu, ya, dari suami Anda. Karena di posisi ini tidak ada anak laki-laki. Seorang istri, ya, ahli warisnya adalah seorang istri dan 3 anak perempuan. Berarti tidak ada anak laki-laki, artinya saudara mayit tidak terhalangi untuk mendapatkan jatah warisan jika di sana tidak ada bapak. Kalau ada bapak, saudara mayit nggak dapat. Tapi kalau tidak ada bapak, saudara mayit dapat. Porsinya, istri dapat 1/8, 3 putri mendapatkan 2/3.
Sisanya 5/24 diserahkan ke saudara. Ini saya pakai asumsi tidak ada bapak. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Artinya bapak ibu sang suami sudah meninggal. Karena tidak ada bapak ibu, maka saudara dapat, yaitu 5/24. Diserahkan ke semua saudara mayit dengan perbandingan 2/1. Laki-laki mendapatkan 2, perempuan dapat 1. Baik. Nah, masalah teknis, di situ kan bentuknya motor, mobil, kemudian satu rumah. Masalah teknis pembagiannya kembali kepada kesepakatan. Yang jelas, di posisi ini, istri dan anak-anak, dia sedang menguasai harta itu. Dia sedang menguasai harta itu. Padahal ada hak orang lain, yaitu saudara-saudara mayit. Maka mohon yang berada di posisi sedang menguasai segera menyampaikan kepada ahli waris yang lain, saudara-saudara mayit. Kadang dia merasa nggak nyaman, nggak enak, saya mau minta karena ya ada anak-anaknya, ada misalnya di antara anak-anaknya itu bahkan masih kecil, ada yatim, nggak enak mau minta. Tapi wali yang ngurusi harta warisan, dalam hal ini adalah istri, segera sampaikan kepada saudara-saudara mayit. Segera sampaikan, kalian sebenarnya punya jatah sekian, 5/24. Dan 5/24 dari total harta yang ditinggalkan oleh suami itu bernilai sekian. Berarti kalian punya hak rumah ini sekian persen. Baik. Terus minta izin, boleh nggak saya minta izin untuk tetap menempati rumah ini bersama anak-anak, ya, sampai kami bisa misalnya mengakuisisi dengan cara dicicil. Jatah kalian nanti saya beli dengan cara nyicil. Kalau itu bisa dilakukan dan saudara-saudara setuju, walhamdulillah, itu solusi yang terbaik. Sehingga jangan dibuat diam-diam, ya, diam-diam. Mereka nggak perlu tahu, ya. Sampai kadang ada komentar, ini kemarin ada salah satu jamaah yang datang ke studio, ya, karena tetangga, ya, jamaah tetangga datang ke studio. Jadi ada orang yang dia tuh nggak mau ngasih ke saudara mayit, padahal dia nggak punya anak laki-laki. Kemudian setelah diterangkan, dia mengatakan, kita nggak perlu memberitahu mereka, ini urusan keluarga kami. Enggak, ini pembagian secara islami kayak gini. Karena kan beragama Islam, mayit beragama Islam, keluarganya muslim. Masya Allah, sampai keluar komentar. Yang komentar itu berbahaya sebenarnya. Komentar ini lebih berbahaya dibandingkan nggak dapat warisan. Apa komentarnya? Hukum Islam itu sama seperti hukum batak, merugikan perempuan. Subhanallah. Subhanallah, hati-hati dengan komentar ini. Jangan sampai ngomong hukum Islam merugikan perempuan. Karena itu sama dengan protes dengan hukum Allah Ta'ala. Dan itu bahaya. Mana mungkin Allah bersikap tidak adil? Padahal dia, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah hanya memerintahkan yang adil-adil saja. Dan nggak ada hukum Allah yang nggak adil. Sehingga jangan sampai keluar kalimat seperti ini, jamaah. Mengkritik syariat itu bahaya besar. Lebih berbahaya dibandingkan ketika orang nggak dapat warisan. Apakah hanya gara-gara masalah harta? Kemudian sampai orang itu mengorbankan imannya, mengkritik syariatnya, mengkritik hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menyebut hukum Allah merugikan orang lain. Subhanallah. Mana ada hukum Allah yang merugikan orang lain? Hukum Allah Ta'ala menempatkan sesuai dengan porsinya. Dan itu keadilan. Tidak ada yang merugikan orang lain. Maka jangan sampai muncul komentar seperti ini. Hati-hati dengan lisan. Anda bisa jadi merasa tidak nyaman. Kenapa kok saya dapat sedikit? Dan tidak nyaman karena dia di posisi kayaknya kok saya dapat sedikit. Itu kita bisa toleransi dari sisi
itu kan bawaan perasaan. Tapi kalau sampai keluar kritikan, nggak sabar kemudian diucapkan, terhitung sebagai perbuatan dosa. Terhitung sebagai perbuatan dosa. Sehingga sebagaimana orang dapat musibah, kalau dia merasa nggak nyaman, tapi dia tahan, bersabar, dia tahan, insya Allah dapat pahala. Namun kalau sampai keluar kalimat gak ridho, Allah gak adil dengan musibah ini. Dosa. Ini dosa. Makanya sabar ketika dapat musibah itu wajib. Karena pilihannya jika tidak sabar berdosa. Karena itulah bagi misalnya bagi wanita, ibu-ibu yang dia merasa gak nyaman, kenapa kok jatah saya lebih sedikit? Hak saya kok lari ke yang lain? Anda merasa nggak nyaman, tapi Anda tahan dan bersabar, berusaha untuk ridho terhadap hukum itu, insya Allah berpahala. Melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, agar mau untuk taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tegakkan hukum Allah itu dalam rumah tangga kita semampu yang bisa kita lakukan dengan cara tadi. Ya, kalau ada ketetapan syariat yang bunyinya demikian, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, kita terima, meskipun bisa jadi kondisi perasaan gak nyaman, tapi dia paksakan hawa nafsunya untuk mau menerimanya. Prinsip-prinsip seperti ini jamaah lebih penting untuk diketahui lebih awal daripada mempelajari perhitungan warisan. Karena kalau ini saja dia nggak mau nerima, perhitungan itu nggak ada gunanya. Makanya kita kasih muqaddimah lebih awal di bab yang ke-10. Awas menelan bara api neraka tanpa sadar. Saya sebutkan di halaman 115. Awas menelan bara neraka tanpa sadar, yaitu ngerebut warisan orang lain, hak orang lain, dan dia tidak ngasihkan harta itu. Maka di posisi sebagai penguasa, baik Anda sebagai ibu, ya, sebagai istri mayit, atau sebagai saudara mayit, sebagai anak tertua, sebagai ini, tolong jangan diamkan warisan dengan maksud karena tidak ingin ada sebagian hak yang dikuasai oleh orang lain. Segera disampaikan ke mereka, kalau pengen pembagian warisan, saya menerima, saya terbuka, silahkan mau kumpul kapan, nanti kita bagi. Nah, masalah proses pencairan yang menunggu waktu lama, ya masing-masing harus toleransi dalam hal ini. Karena objek yang tidak liquid, objek yang utuh, properti, tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah, itu ditoleransi. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua, ada suami istri yang suaminya menikah lagi. Ya, kemudian sang bapak sudah punya 2 putri. Warisannya adalah berupa rumah, dan rumah itu sudah direnovasi dengan menggunakan harta istri yang kedua. Dan sertifikat sudah atas nama istri yang kedua. Apakah putrinya juga dapat? Putrinya dapat. Karena harta warisan tetap warisan, dan ahli waris tetap berhak mendapatkannya, meskipun atas namanya dialihkan ke yang lain. Sehingga di sini perlu ditegaskan kepada bapak, apakah rumah itu dihibahkan ke istrinya? Kalau tidak, maka anak dapat. Dan kami berharap jangan sampai itu dihibahkan jika masih ada ahli waris yang dia punya harapan besar untuk dapat jatah warisan bapaknya. Terus bagaimana dengan biaya renovasi? Ya, biaya renovasi tetap dihargai, dinilai. Karena tanah tetap jadi milik bapak, sehingga nanti ketika dibagi waris, dihargai tanah berapa, rumah ini berapa, renovasi dulu biaya berapa, digantikan. Selanjutnya dibagi waris. Istri dapat 1/8, kemudian 2 putri dapat 2/3, sisanya 5/24 diserahkan kepada saudara mayit. Wallahu a'lam. Nah, baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya Ustaz, saya mau tanya mengenai penjelasan Ibnu Hajar yang kemarin
Ustaz di materi yang kemarin mengenai hibah. Jadi yang saya mau tanya gini Ustaz, misalkan ada seorang bapak dan punya beberapa anak, tapi salah satu anaknya kafir dan sudah meninggal. Itu apakah si anak yang kafir tadi yang sudah meninggal tadi juga tetap berhak mendapatkan hibah gitu Ustaz? Nah, dan kemudian kalau misalkan ahli waris dari anak yang kafir itu adalah seorang muslim, itu bagaimana cara pemberinya? Apakah bisa gitu diwariskan ke anaknya yang muslim tadi gitu Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, mau tanya kalau misalkan ada bayi yang keguguran sebelum lahir tapi sudah cukup tua gitu, misalkan sampai 8 bulan gitu, itu apakah juga secara hibah dia juga berhak mendapatkan gitu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Baik. Ini tentang masalah hibah ya. Hibah itu bebas Bapak Ibu. Hibah itu bebas, mau dikasihkan siapapun terserah. Muslim maupun kafir. Bahkan bisa dikasihkan kepada anak keturunan atau cucu keturunan dari anak yang sudah meninggal. Maka kalau Bapak bertanya, bisakah dikasihkan kepada orang kafir? Wallahu ta'ala alam, jawabannya untuk orang kafirnya bisa. Sekarang orang kafirnya sudah meninggal, bisa nggak? Yang kami pahami tidak ada bedanya. Karena dalam hal ini adalah hibah. Dan nanti diserahkan kepada anaknya yang kafir ini. Sehingga insya Allah tidak masalah jika hibah itu diserahkan kepada anak yang kafir tadi, tapi nanti diserahkan kepada cucunya. Apalagi cucunya adalah seorang muslim. Insya Allah tidak masalah. Kemudian kalau janin, bisa nggak dia diberi hibah? Janin bisa diberi hibah. Karena dia punya ahliyah. Ahliyah adalah kelayakan untuk memiliki. Sehingga sebagaimana dia bisa mendapatkan warisan, dia juga bisa mendapatkan hibah. Baik, cuman yang jadi masalah sekarang, janin ini keguguran. Apakah janin yang keguguran bisa menerima hibah? Saya mohon waktu untuk mempelajari ini. Kapan batasan janin yang bisa menerima pemberian orang? Baik berupa warisan maupun hibah. Apakah batasannya adalah lahir dalam kondisi hidup? Ataukah batasannya sudah pernah ditiupkan ruh? Nah, nanti saya mohon waktu. Saya tidak tahu tentang batasan ini. Apakah sejak ditiupkan ruh ataukah lahir dalam kondisi hidup? Kalau batasnya adalah sejak ditiupkan ruh, maka dia bisa menerima. Ternyata dia keguguran di usia 8 bulan. Harta hibahnya itu nanti diberikan kepada ahli warisnya. Ibunya, kemudian saudara-saudaranya, bapaknya juga dapat. Ya. Kemudian yang kedua, jika ternyata batasannya adalah lahir dalam kondisi hidup, maka hibah itu tidak berlaku. Dan ketika hibah tidak berlaku, kembali menjadi harta warisan. Karena itu asal. Asalnya adalah dia jadi harta warisan. Jika dijadikan hibah tidak berlaku, kembali kepada jadi harta warisan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dengan Abdullah Ustaz, mau bertanya mengenai hibah nih Ustaz. Jadi kakek dari ibu itu dulu itu kalau orang-orang zaman dulu kan mereka memberikan rumah kepada anak-anaknya masing-masing ya. Kamu ini gitu kan. Nah, dan pada waktu itu ketika memang sudah diberikan anak-anak itu termasuk ibu anak itu sudah kemudian memanfaatkan rumah tersebut. Waktu itu ibu anak itu dengan disewakan, jadi sudah diberikan masing-masing. Nah, yang ingin ditanyakan Ustaz, ketika pemberian yang seperti itu, walaupun secara surat menyurat dokumentasi masih atas nama kakek ya, dan baru diurus oleh kami cucu-cucunya saat ini, itu baru setelah orang tua meninggal, itu sebenarnya statusnya waktu itu memang sudah menjadi hibah, sudah menjadi milik ibu, atau masih berupa harta warisan jadinya. Karena kalau harta warisan berarti kan
harus ada pembagian seperti dulu ya. Sekarang permasalahan tidak ada permasalahan sama sekali sekarang sudah. Nah, sebenarnya ini Anda bertanya hanya untuk memastikan karena apa ya, ini kan setelah kami belajar kan, jadi kan sedikit demi sedikit lebih tahu ya. Baik, dulu apakah dulu sudah ada serah terima Bapak? Serah terima dalam artian bahwa ya kalau saya dari cerita orang tua itu ya, kalau orang zaman dulu kan istilahnya kalau orang tua bilang ini buat kamu buat itu kan udah seperti kayak instruksi resmi gitu istilahnya gitu ya. Dan semua dan memang yang lainnya pun diberikan dan memang sudah dimanfaatkan masing-masing pada waktu itu gitu. Saat Bapak Permasalahannya hanya di administrasi surat menyurat saja yang baru diurus sekarang karena balik nama sekarang gitu, maksudnya atas nama kami. Baik, saat mayat masih hidup, apakah masing-masing anak sudah diizinkan untuk memilikinya? Dalam arti silakan kamu jual silahkan, kamu mau tempati silahkan. Apakah sudah ada izin seperti itu? Pada waktu itu ya sudah, karena memang seperti tadi yang disampaikan masing-masing anak pun kemudian sudah memanfaatkan pada waktu itu gitu. Baik, insya Allah berarti sudah serah terima. Kalau sudah serah terima, sah jadi hibah, Pak. Oh ya udah gitu. Baik, alhamdulillah. Baik, itu aja saya yang mau disampaikan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kata kuncinya ketika hibah itu diserahkan dalam posisi pemiliknya masih hidup, sehat walafiat, dan masing-masing anak sudah memiliki secara independen, tidak ada sangkut paut dengan anak yang lain, sah sebagai hibah. Dan besaran hibah kemarin kita sampaikan ulama mensyaratkan harus sama. Jika tidak, maka yang mendapatkan hibah lebih sedikit harus digantikan oleh dia yang mendapatkan hibah lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan. Begini. Mohon dikecilkan volume televisinya. Iya. Sekitar 7 tahun yang lalu kan bapak saya meninggal. Cuma pembagiannya sampai saat ini belum selesai. Dan kemarin kita kumpul semua. Waktu bapak saya meninggal itu ada anak pertama laki-laki yang sudah meninggal duluan. Terus kami yang masih ada ini cuma saya dan kakak saya. Kakak perempuan saya itu meninggal setelah bapak saya meninggal tapi mempunyai anak. Terus kami kemukakan kalau anak dari kakak saya laki-laki yang duluan meninggal itu tidak mendapat jatah warisan, tapi mungkin kami akan memberikan hadiah gitu. Tapi mereka nggak mau, mereka minta 1 jatah. Itu gimana Ustaz? Baik. Terus yang kedua Ustaz, ini udah lama sih. Jadi kakak perempuan saya itu yang sudah meninggal sekarang itu dulu kan punya mobil, jadi diserahkan ke kakak laki-laki saya itu, yang kakak laki-laki saya yang sekarang masih hidup. Mobilnya itu buat dirental, tapi sama kakak saya itu dia nggak tahu dikemanain mobilnya, dia nggak jelas. Akhirnya mobil itu hilang, terus kasus nggak tahu kemana, BPKB mobil itu dihutangkan ke leasing gitu. Akhirnya orang leasing mencari mobil itu kemana-mana dan ketemulah di Karawang, ternyata mobilnya itu digadekan gitu. Akhirnya orang yang di Karawang itu mencari alamat kakak perempuan saya, minta ini gimana, akhirnya diselesaikan, mobilnya diambil, itu pakai uang saya gitu. Terus waktu itu saya udah nggak punya uang, akhirnya saya mau jual aja itu mobilnya. Tapi qadarullah pas waktu dirental lagi mobilnya juga nggak kembali sampai sekarang. Terus saya kemarin minta ke kakak laki-laki yang menghilangkan mobil itu untuk diganti seharga mobilnya yang waktu itu saya tawarkan. Terus mau saya bagi sama kakak perempuan saya separuhan gitu, biar nggak rugi banget kakak saya itu. Tapi kakak saya menolak, kakak saya yang menghilangkan mobil itu dengan alasan dia hanya mau mengganti sekian. Itu gimana Ustaz? Masya Allah ya. Iya Ustaz, saya jadi rumit nih. Sementara saudara-saudara saya itu nggak ada yang mengenal sunnah. Jadi mereka tuh kalau yang untung diterima, kalau yang merugikan mereka nggak menerima gitu. Masya Allah.
Baik. Syukuran Ustaz. Cukup, Ibu. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masail murakkabah ya, permasalahan yang bertingkat-tingkat. Ya, wallahu taala alam, mungkin posisi saya tidak bisa menjelaskan semuanya, dan saya kira penjelasan seperti ini kalau Anda bawa ke mereka pun mungkin mereka juga belum tentu bisa menerima. Apalagi mereka bukan tipe orang yang mau menerima hukum. Tipenya kalau untung mau diterima, kalau merugikan nggak mau tanggung jawab. Subhanallah. Baik, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah para orang yang punya karakter tatfif. Kalau urusan menagih hak, rajin dia. Tapi urusan menunaikan kewajiban, dia sukanya menghindar. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Makanya kami ingatkan kepada kaum muslimin, hati-hati dengan keseimbangan hak dan kewajiban. Jangan sampai kita menjadi orang yang semangat menuntut hak, tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Karena Allah mencela tipe manusia seperti ini, dan Allah sebut sebagai al-mutaffif. Baik, mungkin yang bisa kami sarankan, ibu bisa menghubungi orang yang kira-kira dihormati oleh semua kakak-kakak ibu, baik kakak perempuan maupun kakak laki-laki. Nah, dengan cara seperti itu, nanti silahkan duduk bareng, kemudian selesaikan kasus dulu ya, terkait posisi mobil. Selanjutnya yang kedua baru menyelesaikan warisan. Di kondisi ketika kakak itu meninggal ya, sebelum mayit, berarti dia nanti yang berhak dapat warisan adalah anaknya, cucunya. Dan insya Allah perhitungannya akan kita lakukan di bagian belakang. Jika tidak ada anak laki-laki, karena tadi kan anaknya ada 3, perempuan, laki-laki 1. Laki-laki ini sudah meninggal sebelum mayit, dan laki-laki ini punya anak, maka tidak ada penghalang bagi anaknya, karena di sini tidak ada paman, ya, tidak ada anak laki-laki yang lain, sehingga insya Allah anak laki-laki ini dapat, tapi dengan perhitungan yang berbeda. Dan insya Allah akan kita bahas ketika kita sudah mempelajari bab yang ke-23 ya. Di bab 23 nanti ada daftar ahli waris, baik laki maupun perempuan, baru kita masuk ke cara menghitung waris. Mohon untuk bersabar, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wallahu a'lam. Tayyib, coba kita baca satu pertanyaan dari WA. Bismillah, mohon izin bertanya. Bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal dunia, namun hingga saat ini masalah harta peninggalan seperti rumah dan tanah belum dibagikan atau diwariskan, dan rumah maupun tanah tersebut masih atas nama orang tua yang meninggal? Apakah hal tersebut harus dibagikan segera atau dibiarkan saja ditempati cucu-cucunya? Ini sama dengan mengulang penjelasan kita dari awal ya, pertanyaan ini. Anda pahami yang tahapan-tahapan tadi, itulah jawabannya. Sehingga yang perlu diketahui di situ adalah siapa penguasa warisan itu. 1. Penguasanya adalah anak pertama, dia yang ngurusi, dia yang tinggal di situ misalnya. Atau penguasanya anak yang kedua, dia yang ngurusi, dia yang tinggal di situ. Nah, selanjutnya anak ini yang menguasai ini undang saudara-saudaranya untuk melakukan pembagian porsi waris. Nah, kemudian ikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Bapak. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. wa fiikum barakallah, hayakallah. Nah, ini begini, Ustaz. Anda punya saudara, Ustaz. Kebetulan saudara tersebut istrinya sudah meninggal, Ustaz. Kemudian istri tersebut meninggalkan harta
harta pribadi sebesar 350 juta. Dan anaknya itu cuma satu, Ustaz. Anaknya itu hanya satu. Nah, itu bagaimana dengan pembagian warisannya ya, Ustaz? Laki atau perempuan? Halo? Anaknya laki atau perempuan? Anaknya perempuan, Ustaz. Baik. Anaknya perempuan hanya satu. Nah, kemudian saat ini suaminya masih ada. Kemudian suaminya masih punya ibu kandung. Dan suaminya ada kakak kandung dan adik kandung. Baik, yang lebih penting Dan untuk istrinya masih ada ibu kandung juga dan ada kakak perempuan. Begitu, Ustaz. baik. Nah, itu pembagiannya seperti apa, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau ini terjadi pada anak, Ustaz, kebetulan orang tua anak itu non-muslim. Lalu bapak sudah meninggal dan ibu tuh bermaksud untuk membagi-bagi hak peninggalan beliau. Nah, sebagai kebetulan anak itu anak pertama lagi, Ustaz, dan itu disuruh untuk istilahnya tuh untuk apa namanya membagi-bagi itu, Ustaz. Apakah boleh anak menggunakan cara apa dan syariat kita, jadi pembagian bukan pembagian tapi cara membaginya bisa dengan syariat kita. Dan saya mohon, Ustaz, mohon doanya agar ibu Mendapat hidayah. masuk agama Islam, Ustaz. Insyaallah. Allah yahdiha. Amin. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan Bapak insya Allah kami bahas di sesi akhir ya, karena di sini sudah berbicara masalah teknis perhitungan, tapi kita sudah bisa menangkap siapa saja ahli warisnya. Ahli warisnya adalah suami, beliau mendapatkan 1/4, kemudian putrinya, kemudian ibu mendapatkan 1/6, putrinya mendapatkan 1/2, dan sisanya ya diserahkan kepada kakak perempuan sebagai asobah ma'al ghair. Kakak perempuan karena cuma satu sebagai asobah ma'al ghair. Insya Allah nanti kita akan bahas itu di pertemuan bagian akhir setelah kita belajar tentang tabel warisan. Baik, kemudian yang kedua, nah bagaimana dengan kasus yang kedua ini mungkin lebih relevan untuk ditanyakan di tahap ini. Orang tua non muslim, kemudian sang ibu meminta Anda untuk bagi waris. Pertama, posisi Anda karena beda agama dengan orang tua, Anda tidak berhak mendapatkan warisan. Dan nanti bisa disampaikan ke ibu, saya nggak dapat karena saya dengan bapak beda agama. Kok nanti saudara Anda ngasih ke Anda secara sukarela, atau ibu ngasih ke Anda secara sukarela, silakan diterima. Silakan diterima. Kemudian, bolehkah membaginya berdasarkan hukum Allah? Jawabannya pada asalnya memang harus berdasarkan hukum Allah. Karena hukum Allah itu berlaku bagi muslim maupun kafir, meskipun mereka tidak mau menyembah Allah. Sehingga kalau Anda di posisi sebagai yang ngatur ini, silakan bagi berdasarkan hukum Allah. Namun kalau mereka tidak menerima, misalnya saudara Anda ada yang laki-laki, ada yang perempuan, terus Anda bagi, ibu dapat 1/8. Kemudian adik Anda yang laki-laki dapat sekian, adik Anda yang perempuan dapat sekian, yang itu perbandingannya 2/1. Kok mereka protes? Loh, ini kok pembagiannya kayak gini? Nggak adil. Ya, karena mereka non-muslim, bisa jadi komentar seperti itu. Nggak adil misalnya. Ya Anda sampaikan, ya yang saya tahu caranya kayak gini. Kok mereka tetap nggak terima? Ya udah, itu urusan ke mereka. Silakan kalian bagi sendiri. Atau ibu misalnya merasa terlalu sedikit, dikasih 1/8. Mintanya lebih dari itu, 1/3, atau gono gini dulu, bagi setengah dulu, baru nanti sisanya dibagikan ke anak. Dan dia nggak terima, ya itu karena mereka tidak punya latar belakang hukum syariat. Anda bicara pakai dalil, mereka nggak terima. Ya sudah, serahkan kepada mereka. Selanjutnya silakan kalian bagi sendiri. Dan posisi Anda sudah tidak ikut campur. Yang jelas Anda sudah menyatakan tidak menerima warisan karena beda agama. Sehingga tidak masalah Anda bagi sesuai hukum syariat Islam. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, itu urusan mereka. Wallahu ta'ala alam.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.